Pisau cukur, sebuah benda kecil dan murah, namun mewakili industri bernilai lebih dari 200 triliun per tahun. Pada kenyataannya, setiap pisau cukur merupakan hasil dari rantai produksi yang sangat canggih. Gulungan baja tipis, seringan dan selentur kertas, dicetak menjadi bilah-bilah tajam. Setiap strip logam dibentuk, diasah dan disempurnakan menggunakan mesin presisi tinggi. Selanjutnya, seluruh komponen dirakit dengan kecepatan tinggi, dan pengemasan akhir dikontrol dengan toleransi hingga skala mikrometer. Kini kita mengikuti prosesnya di dalam kompleks manufaktur jilat. Jalur produksi pisau cukur terdaftar, tempat jutaan bilah diselesaikan setiap hari. Setiap tahun, dunia mengonsumsi lebih dari 5 miliar pisau cukur, mulai dari model sekali pakai hingga sistem bilah premium yang dapat diganti. Perjalanan produksi dimulai dengan material yang tampak sederhana, namun menuntut presisi ekstrim. Baja tahan karat gulungan tipis. Gulungan ini bisa membentang hingga beberapa kilometer panjangnya dan dikirim ke pabrik dalam ukuran besar atau kecil tergantung kebutuhan produksi. Baja ini harus memenuhi standar ketat terkait kekerasan, kerataan, dan kebersihan permukaan. Dari sini, baja masuk ke jalur pemotongan, sistem yang memotong gulungan besar menjadi strip sempit, menggunakan pisau cakram berputar berkecepatan tinggi. Gulungan lebar dibagi menjadi strip dengan lebar bilah yang sangat presisi. Setiap strip diseimbangkan tegangannya oleh sistem roll agar tetap stabil sebelum masuk ke tahap berikutnya. Di bawah lembaran baja yang bergerak terus-menerus, terdapat sistem pencetakan sinkron berkecepatan tinggi, tahap di mana bentuk pisau cukur mulai terlihat. Di sini, tekanan antara 18 hingga 36 ton menghantam baja secara berulang, menembus dan membentuk bilah mentah bergerigi dengan jarak seragam. Setiap siklus mesin dapat menghasilkan 300 hingga lebih dari 1000 bilah per menit. Kecepatan yang hanya bisa dicapai oleh sedikit industri di dunia. Lubang kecil di tengah pisau cukur ternyata memiliki fungsi penting untuk penyelarasan, penanganan otomatis, dan pengemasan massal. Setelah dicetak, bilah diperiksa oleh sensor otomatis. Potongan yang cacat langsung ditolak. Meski sebagian besar proses berjalan otomatis, operator terlatih terus memantau tekanan, kecepatan, dan keselamatan mesin. Alih-alih langsung dipotong satuan, strip baja ini digulung kembali menjadi koil sekunder. Proses ini menstabilkan material, mencegah pelintiran, dan memudahkan penyimpanan sebelum tahap selanjutnya. Strip baja kemudian memasuki tungku api terbuka dengan suhu 800 hingga 900 derajat Celcius selama 3 hingga 12 detik. Waktu singkat ini cukup untuk mengubah struktur internal baja agar keras tanpa membuatnya rapuh. Setelah itu, baja segera didinginkan menggunakan udara atau minyak untuk mengunci kekuatan mekaniknya. Dari sini, strip langsung masuk ke jalur pengasahan. Roll pengontrol tegangan menjaga stabilitas sempurna saat tepi baja bersentuhan dengan roda gerinda berkecepatan tinggi. Setiap lintasan mengikis lapisan logam yang sangat tipis, hingga akhirnya terbentuk tepi setajam beberapa persejuta inci, cukup tajam untuk memotong rambut dengan mudah. Setelah mencapai ketajaman maksimum, strip baja masuk ke mesin pres terakhir, tempat pita logam kontinu dipotong menjadi bilah individual.
Mesin ini mampu menghasilkan 2.000 hingga 5.000 bilah per menit, setara ratusan ribu bilah per jam. Bilah kemudian ditumpuk dan disusun menggunakan pin logam yang melewati lubang tengahnya. Selanjutnya, dilakukan pelapisan pengurang gesekan menggunakan PTFE, krom, atau platinum, dengan lapisan setebal hanya beberapa nanometer. Setelah pelapisan, bilah menjalani tempering akhir pada suhu 200 hingga 340 derajat Celcius untuk menghilangkan tegangan internal dan menjaga ketahanan tepi pisau. Bilah dicuci menggunakan larutan pembersih dan gelombang ultrasonik. Dipilas air panas, lalu dikeringkan dengan udara kering panas. Kamera resolusi tinggi dan sensor laser kemudian memindai setiap bilah dengan kecepatan ratusan bilah per detik, mengukur ketajaman, ketebalan, dan keseragaman hingga skala mikron. Bilah yang lolos inspeksi dibungkus kertas anti karat, dikemas dalam set isi 5, 10, atau 100, diberi kode pelacakan, lalu siap dikirim. Amerika Serikat adalah salah satu produsen amunisi terbesar di dunia, membuat hampir 10 miliar butir setiap tahun. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana semua itu dibuat dan bagaimana sebuah pabrik dapat melacak setiap butir di antara miliaran produk? Di dalam kompleks produksi yang sangat luas itu, gulungan kuningan dicetak, ditarik, dan diberi perlakuan panas hingga menjadi selongsong sempurna. Sensor optik dan sistem robotik mengukur hingga tingkat mikrometer, menghilangkan setiap penyimpangan sebelum perakitan, pengisian propelan, dan pengemasan. Setiap gerakan begitu presisi sehingga hampir tidak ada ruang untuk kesalahan. Tonton hingga akhir untuk melihat keseluruhan proses yang menghasilkan miliaran butir amunisi. Tempat rekayasa, kecepatan, dan ketepatan bertemu dalam lini produksi berskala kolosal. Amerika Serikat menempati peringkat teratas dunia dalam produksi dan konsumsi amunisi, menciptakan industri bernilai komersial besar yang juga membawa konsekuensi sosial dan lingkungan. Laporan industri memperkirakan pasar amunisi global pada tahun 2024 mencapai sekitar 400 triliun, dengan permintaan yang diperkirakan tetap stabil karena faktor keamanan dan pertahanan. Tahap pembukaan produksi adalah penerimaan bahan baku, salah satu proses paling penting, di mana semua hal harus dikendalikan secara ketat
agar tidak menimbulkan resiko pada proses berikutnya. Bahan baku dipisahkan secara ketat berdasarkan jenisnya. Staf memakai alat pelindung, menggunakan peralatan antistatis, dan mengikuti prosedur pengendalian resiko sebelum menangani bahan. Sisa serbuk logam dan potongan scrap dipisahkan di area penerimaan, diberi label jelas, dan dikumpulkan untuk didaur ulang guna mengurangi limbah dan biaya operasi. Proses dimulai dengan lembaran kuningan yang masuk ke mesin pres berat untuk mencetak cakram bulat yang disebut blank. Blank kemudian melewati serangkaian proses pembentukan yang secara bertahap menarik dan membentuk logam hingga menjadi tabung berdinding tipis dengan profil yang diperlukan. Pada tahap ini, logam cenderung mengeras. Karena itu, proses pemanasan singkat dilakukan untuk mengembalikan kelenturan dan mencegah retak. Tujuannya adalah menghasilkan tabung yang stabil secara dimensi, konsentris, dan bebas cacat. Setelah bentuk silinder selesai, dilakukan pemesinan tambahan untuk membuat bagian dasar, meratakan tepi, serta membuat alur ekstraksi untuk pengeluaran selongsong oleh senjata. Bagian dalam dasar disiapkan untuk menerima primer dengan mengebor lubang kecil yang menjadi saluran api menuju bagian dalam selongsong. Selama pembentukan, proses pembersihan menghilangkan minyak, kerat, dan kotoran agar inspeksi berikutnya tetap akurat. Setelah selongsong selesai, tahap pembuatan proyektil dimulai. Proyektil biasanya dibuat dari blank logam, bisa timbal atau bahan alternatif seperti tembaga, paduan khusus, atau material komposit pada peluru frangible. Blank ini kemudian dimesin untuk membentuk kontur dasar, menghaluskan permukaan, dan memastikan massa serta geometri sesuai spesifikasi. Di banyak pabrik, proyektil diberi jaket logam tipis untuk mengurangi keausan laras dan meningkatkan performa balistik. Setelah dibentuk dan diselesaikan, proyektil diperiksa secara visual, ditimbang, dan diukur. Setelah proyektil siap, propelan menjadi bagian paling sensitif dari lini produksi. Penanganannya dilakukan di area khusus dengan kontrol ketat. Setiap lot propelan diuji oleh laboratorium untuk memastikan keseragaman dan stabilitas. Area pengisian dilengkapi sistem penahan dan pencegah percikan listrik. Limbah ditangani dengan prosedur lingkungan yang ketat. Tahap berikutnya, penanganan primer, lebih sensitif lagi. Primer mengandung senyawa yang sangat mudah meledak, sehingga produksi dilakukan di fasilitas terpisah dengan kontrol akses ketat. Banyak tugas dilakukan otomatis atau dengan peralatan jarak jauh untuk membatasi risiko bagi manusia. Selanjutnya, memasuki tahap perakitan, di mana semua komponen, selongsong, proyektil, propelan, dan primer digabungkan.
Semua komponen dipersipkan dengan label lot dan barcode agar sesuai dengan catatan sistem. Pada tahap awal, mesin inspeksi dan timbangan elektronik memeriksa setiap komponen dan bagian yang menyimpang dipisahkan. Pada lini akhir, mesin semi-otomatis atau otomatis mengisi propelen, memasang proyektil, memasang primer, dan mengunci semuanya. Sensor dan kamera memeriksa setiap butir secara real-time. Produk cacat langsung dipisahkan. Selama perakitan, keselamatan tetap menjadi prioritas. Sistem ventilasi, pencegah debu, perlindungan antistatis, dan prosedur darurat diterapkan. Limbah propelen atau primer yang tidak sesuai ditangani dengan dokumentasi lengkap. Setelah perakitan, dilakukan serangkaian inspeksi akhir. Staf juga mengambil sampel untuk ditimbang dan diukur. Jika ada batch menyimpang, batch tersebut dikarantina. Salah satu pengujian terpenting adalah uji gelatin balistik untuk melihat bagaimana proyektil berperilaku ketika mengenai jaringan lunak. Teknisi menembakkan sampel ke jelapin dan merekamnya dengan kamera berkecepatan tinggi untuk melihat jalur luka, kedalaman penetrasi, dan fragmentasi. Jika hasil buruk, seluruh batch ditahan dan diselidiki. Setelah semua lulus uji, amunisi masuk ke tahap pengemasan. Untuk pasar sipil, biasanya menggunakan kotak karbon. Untuk militer atau ekspor, menggunakan peti kayu atau kotak logam dengan perlindungan lembab. Proses pengemasan mencakup pengecekan berat, pemasangan label, segel anti rusak, dan barcode untuk integrasi dengan sistem gudang.
Karton kemudian dipaletkan, dibungkus plastik, diberi label lot, dan dipindahkan ke penyimpanan jangka pendek.